Pernah nggak sih kalian penasaran bagaimana polisi bisa menangkap pelaku kejahatan, padahal tidak melihat langsung kejadiannya? Salah satu caranya adalah dengan melakukan criminal profiling. Criminal profiling adalah teknik untuk membuat gambaran lengkap tentang pelaku kejahatan berdasarkan analisis TKP, kondisi korban, dan kesaksian saksi. Profiler menyusun 3 aspek. Yang pertama adalah aspek psikologis yang terkait dengan kepribadian dan motivasi pelaku. Kemudian ada karakteristik fisik seperti usia dan jenis kelamin. Dan terakhir aspek demografis seperti latar belakang dan lingkungan tempat tinggal. Salah satu contoh kasusnya ialah pembunuhan Eno Fariha. Eno Fariha, seorang wanita muda di Tulungagung, ditemukan tewas dibunuh dengan sangat sadis menggunakan gagang cangkul pada tahun 2016. Lalu bagaimana sih profiling bekerja? Pertama, analisis TKP menunjukkan pembunuhan bersifat oportunistik karena alat tidak dipersiapkan. Kedua, profil psikologis menunjukkan pelaku punya kontrol emosi rendah dan kecenderungan agresif. Ketiga, cara pelaku mendekati korban menunjukkan dia bukan orang asing. Dari sini, profiler menyimpulkan pelaku adalah laki-laki dewasa muda dari lingkungan kerja korban. Lalu bagaimana hasilnya? Ya, polisi berhasil menangkap pelaku, yaitu seorang karyawan di tempat yang sama sesuai dengan profil. Nah, disinilah peran psikologi forensik yang sangat vital dalam criminal profiling. Yang pertama, menganalisis perilaku kriminal. Psikologi forensik membantu memahami kepribadian, motivasi, dan pola perilaku pelaku berdasarkan teori psikologi. Bukan asal tebak, tapi berdasarkan ilmu tentang perilaku kriminal, gangguan kepribadian, dan psikopatologi. Lalu memahami dinamika pelaku dan juga korban. Mengapa korban tidak melawan? Bagaimana pelaku memanfaatkan kepercayaan? Ini butuh pemahaman psikologi sosial dan perilaku interpersonal yang jadi keahlian psikologi forensik. Kemudian menyusun profil akurat. Profil disusun berdasarkan teori-teori psikologi. Dari cara pembunuhan yang impulsif tapi sadis bisa menunjukkan karakteristik gangguan kepribadian tertentu. Ini yang membuat profiling efektif, bukan sekedar intuisi. Lalu apa manfaatnya? Criminal profiling dengan dukungan psikologi forensik mempersempit lingkaran tersangka, memahami motivasi pelaku, memprediksi perilaku, dan mempercepat investigasi. Jadi criminal profiling menggabungkan analisis bukti dengan pemahaman psikologi perilaku kriminal. Peran psikologi forensik sangat vital, dari memahami motivasi, menganalisis pola, hingga menyusun profil akurat. Di Indonesia, kolaborasi ini semakin berkembang dan juga efektif. Apa yang ada di dalam pikiran seorang kriminal? Mengapa ada pembunuhan yang begitu rapi, tapi ada juga yang sangat berantakan? Hari ini kita akan membedah tipe-tipe pembunuhan dan bagaimana teknologi mencoba mengungkap kebohongan mereka. Menurut Russell dan timnya 1998, pembunuhan dibagi menjadi 2 tipe besar. Pertama, terorganisir. Mereka adalah perencana ulung, memilih korban dengan cermat, sabar, dan sangat rapi. Setelah bereaksi, mereka membersihkan bukti hingga tak terberkas. Mereka seperti sutradara dalam kegelapan. Yang kedua, tak terorganisir. Ini kebalikannya. Mereka impulsif, biasanya didorong oleh amarah atau delusi. Senjata yang dipakai adalah benda apa saja yang ada di dekatnya dan sering ditinggalkan begitu saja di TKP. Contoh nyata tipe tak terorganisir adalah sebuah kasus tragis di Medan Maret 2024 di mana seorang anak tega membunuh ibu kandungnya. Kasus ini menunjukkan ciri-ciri khas tipe tak terorganisir, dilakukan secara spontan saat perilaku emosi tanpa perencanaan matang, dan seringkali pelaku tetap berada di lokasi atau tidak berusaha menghilangkan jejak secara profesional karena kondisi psikis yang tidak stabil. Ronald Helms membagi pembunuhan berantai menjadi 4 motif utama. Pertama, visioner, yang dimana mendengar suara-suara atau mengalami delusi atau psikotik. Yang kedua yaitu ada mission oriented, yang dimana merasa punya tugas untuk membersihkan dunia dari orang yang mereka anggap jahat. Yang ketiga yaitu ada hedonistik, mencari kesenangan sensasi atau kepuasan sadistik.
Yang keempat yaitu ada power oriented, haus akan kontrol. Mereka ingin memegang kuasa penuh atas hidup dan mati korbannya. Lalu, bagaimana polisi menangkap kebohongan mereka? Salah satunya dengan poligraf. Tapi alat ini punya banyak kritik. Prosedur yang tidak standar, bisa memberikan sugesti yang salah pada sebuah objek ataupun subjek, menimbulkan kecemasan, atau orang jujur pun bisa terlihat bohong karena gugup, serta dianggap melanggar privasi. Ada 3 teknik utama dalam tes ini. Pertama yaitu ada relevant test, yang dimana mencampur pertanyaan santai dengan pertanyaan inti kasus. Yang kedua yaitu ada control question test, yang dimana menanyakan hal umum yang memancing emosi untuk melihat reaksi dasar. Yang ketiga yaitu ada guilty knowledge test, yang dimana ini paling efektif. Penguji menyebutkan detail TKP yang hanya diketahui oleh pelakunya. Jika detak jantungnya melonjak saat detail itu disebut, disitulah mereka ketahuan. Memahami pola pikir kriminal bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita lebih waspada dan sistem hukum kita menjadi lebih adil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang masih banyak terjadi di berbagai konteks kehidupan, seperti lingkungan kerja, pendidikan, keluarga, dan ruang publik. Pelecehan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan mental, harga diri, relasi sosial, serta produktivitas korban. Secara umum, pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh korban dan menimbulkan rasa tidak nyaman, terintimidasi, tertekan, atau dirugikan, baik secara psikologis, sosial, maupun secara profesional. Data internasional menunjukkan bahwa pelecehan seksual merupakan fenomena yang meluas. Di Amerika Serikat sendiri, survei nasional menunjukkan bahwa sekitar 40-60% perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dalam konteks pekerjaan ataupun pendidikan. Sementara itu, laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yaitu Komnas Perempuan, di Indonesia menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan paling dominan, baik di ranah personal, komunitas, maupun institusional. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2003, tercatat ratusan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan ribuan diantaranya merupakan kekerasan seksual seperti pelecehan, pencabulan, dan pemerkosaan. Korban berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, pekerja swasta, hingga ibu rumah tangga. Pelaku pun berasal dari berbagai profesi, termasuk orang terdekat sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukan persoalan individu semata, melainkan masalah struktural dan sosial yang membutuhkan pemahaman ilmiah serta penanganan yang komprehensif. Beberapa tokoh mengelompokkan pelecehan seksual. Yang pertama, Gruber mengelompokkan pelecehan seksual ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu verbal request, verbal comments, non-verbal displays, sexual bribery, sexual touching, sexual advance and subtle pressure, and then sexual materials. Lalu kemudian untuk Fitzgerald membagi pelecehan seksual menjadi 5 bentuk utama, yaitu gender harassment, seductive behavior, sexual bribery, threat of punishment, and sexual imposition. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, pelecehan seksual dibagi menjadi 2 bentuk utama, yaitu quid pro quo, yaitu situasi ketika seseorang dipaksa menerima perlakuan seksual demi memperoleh atau mempertahankan keuntungan tertentu, dan hostile work environment, yaitu lingkungan kerja yang menjadi tidak aman dan tidak nyaman akibat perilaku seksual yang terus-menerus. Jadi, apakah teman-teman tahu mengapa pelecehan seksual ini bisa terjadi? Perlu kita pahami bersama, pelecehan seksual tidak pernah terjadi tanpa sebab. Perilaku ini bukan muncul secara tiba-tiba dan bukan pula sepenuhnya kesalahan korban. Salah satu teori yang menjelaskan hal ini adalah teori LSH atau yang disebut juga sebagai likelihood to sexually
harass dari John B. Pryor. Teori LSH yang dikemukakan oleh John B. Pryor menjelaskan bahwa pelecehan seksual bukan perilaku impulsif semata, melainkan hasil dari interaksi antara karakteristik individu pelaku dan situasi sosial yang memungkinkan terjadinya pelecehan. Dalam psikologi forensik, teori ini digunakan untuk memahami pola perilaku pada pelaku dengan menilai resiko serta memberikan penjelasan ilmiah dalam proses hukum. Jadi, di sini kami akan membahas tentang beberapa ciri-ciri yang umumnya ada pada pelaku pelecehan tersebut. Menurut Pryor, pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, sikap seksis dan hostile masculinity, yang biasanya pelaku ini memandang perempuan sebagai objek, bukan sebagai individu yang setara. Jadi seringkali ia merasa lebih superior secara gender. Yang kedua, orientasi kekuasaan yang tinggi dan dominan. Inilah mengapa pelecehan sering banget terjadi dalam relasi kuasa, seperti atasan kepada bawahan, dosen kepada mahasiswa, atau senior kepada junior. Jadi posisi tersebut biasanya digunakan sebagai alat kontrol atau tekanan untuk membuat korban ini nurut mengikuti kemauan pelaku tersebut. Yang ketiga, pelaku biasanya memiliki empati yang rendah. Kenapa? Karena biasanya pelaku ini cenderung tidak peduli terhadap perasaan korban maupun dampak psikologis jangka panjang yang ditimbulkan. Terakhir, yang keempat, adanya distorsi kognitif. Pelaku sering banget nih menganggap pelecehan ini sebagai bahan bercanda. Kayak misalkan, Ella nggak sengaja kena, orang cuma bercanda doang, atau itu mah hal yang biasa gitu, atau bahkan menyalahkan korban atas kejadian yang dialami, seperti dianya juga mau aja, buktinya dia diem aja bukannya langsung lapor. Lalu apa aja sih peran psikologi forensik di sini? Jadi disinilah psikologi forensik memegang peran penting dalam menangani kasus pelecehan seksual. Yang pertama, psikolog perlu melakukan asesmen terhadap pelaku. Jadi psikolog forensik ini menilai bagaimana sih kepribadian si pelaku dan bagaimana sih kontrol emosi yang ada pada diri pelaku, dan serta melihat tingkat empati yang ada pada pelaku tersebut. Tujuannya bukan untuk membenarkan, tapi untuk mengukur resiko pengulangan perilaku dan memahami pola psikologis pelaku secara ilmiah. Yang kedua, psikolog perlu melakukan asesmen juga terhadap korban. Jadi psikolog forensik juga harus menilai nih bagaimana dampak psikologis yang dialami korban, dan apakah dari kejadian tersebut ada rasa trauma dan kecemasan yang berlanjut. Jadi asesmen ini penting sekali untuk mencegah dampak psikologis pada korban tersebut, dan asesmen ini juga dapat membantu proses pemulihan psikologis pada diri korban. Dengan ini, para psikologi forensik perlu memastikan korban mendapatkan rasa aman, rasa dipercaya, dan rasa dilindungi. Yang ketiga, psikolog dapat membantu korban nih untuk memberikan hasil keterangan asesmen untuk diserahkan kepada hakim di pengadilan. Jadi, psikolog forensik memberikan penjelasan ilmiah kepada hakim seperti bagaimana relasi antara korban dengan pelaku, apakah ada keterkaitan di dalamnya, atau bagaimanakah dinamika pelecehan ini bisa terjadi, dan mengapa korban seringkali diam atau terlambat melapor. Jadi dengan pendekatan psikologi forensik kita dapat melihat apa saja penyebab pelecehan yang dapat terjadi di lingkungan kita dan dapat kita pahami secara objektif. Jadi di sini korban tidak lagi disalahkan oleh masyarakat setempat. Risiko pelaku juga dapat dinilai secara ilmiah, maka proses hukum menjadi lebih adil karena adanya bukti-bukti hasil asesmen psikologis pada diri korban.